Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada setiap hamba-hambanya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan mudah-mudahan dalam keafiatan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mengatakan bahwa Ramadan kali ini berbeda, tetapi Ramadan tetaplah Ramadan yang istimewa. Begitu orang banyak mengatakan berbeda Ramadan kali ini dengan Ramadan tahun lalu. Padahal Ramadan tetaplah Ramadan yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bulan-bulan yang begitu mulia dalam Al-Qur'an. Di antaranya ada 4 bulan yang Allah sebutkan secara berurutan langsung. Yang pertama adalah bulan Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga adalah Muharram, yang keempat adalah bulan Rajab. Namun untuk bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menghususkan penyebutannya adalah Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Bahwa bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Maka pada bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat istimewa. Ibnu Jauzi mengatakan bahwa Ramadan terhadap bulan-bulan yang lainnya seperti anak-anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub memiliki 12 anak dan ada satu anak yang paling diistimewakan olehnya, yaitu bernama Nabi Yusuf alaihissalam. Begitulah Allah terhadap bulan Ramadan. Ramadan merupakan salah satu bulan di antara 12 bulan yang Allah istimewakan. Ibnu Jauzi pun mengatakan bahwa Ramadan terhadap bulan yang lainnya seperti halnya 11 anak Nabi Yakub diampuni dosa-dosanya lantaran satu anak yang istimewa, yaitu doa dari Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu Nabi Yusuf menjadi pembesar pemimpin dari Mesir, kemudian para saudara-saudaranya datang untuk memohon maaf kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf mengatakan bahwa engkau telah hari ini tidak mempunyai kesalahan kepadaku dan semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Maka kata Ibnu Jauzi, begitulah sifat Ramadan kepada bulan-bulan yang lainnya. Dengan satu bulan itu maka diampuninya dosa-dosa yang 11 bulan yang lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah, betapa istimewanya bulan Ramadan. Betapa luar biasanya bulan Ramadan. Derajat yang disampaikan, yang dituju oleh kita sebagai umat muslim, dia adalah derajat takwa. Takwa merupakan al-wiqayah atau penjagaan. Maka ketika seorang untuk menaiki derajat takwa, dia sebetulnya sedang menaiki derajat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang membawa takwa kemanapun dia berada, maka dia menjadi manusia yang sempurna. Seorang guru di sekolah membawa derajat takwa, maka dia akan menjadi guru yang dermawan, menjadi guru yang jujur, tanggung jawab kepada peserta didiknya. Seorang pedagang di pasar yang membawa derajat takwa dalam dirinya, maka dia tidak mungkin mengurangi timbangan. Dan siapapun dan apapun pekerjaannya, apapun jasa-jasanya, ketika dia memiliki derajat takwa dalam dirinya, maka dia menjadi manusia yang paling sempurna. Maka benarlah dikatakan bahwa Ramadan merupakan bulan yang istimewa karena dalamnya terdapat turunnya Al-Quran. Malaikat Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang mulia. Kenapa dikatakan menjadi malaikat yang mulia? Karena malaikat Jibril memiliki tugas menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Begitupun Nabi Muhammad SAW menjadi nabi, menjadi warasatul anbiya, menjadi nabi yang mulia, menjadi nabi yang dimuliakan, dan menjadi sebaik-baik para nabi. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW telah menerima wahyu berupa Al-Quran. Begitupun Ramadan. Kenapa dikatakan bulan yang istimewa dan dimuliakan lebih dari bulan-bulan yang lainnya? Karena pada bulan ini, pada bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Dan begitupun siapakah manusia yang paling mulia di muka bumi ini? Ketika malaikat Jibril menjadi mulia, menjadi malaikat karena bergaul dengan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menjadi mulia karena dia mendapatkan wahyu Al-Quran.
Dan Ramadan menjadi bulan mulia karena dia bulan diturunkannya Al-Quran. Begitupun manusia yang paling mulia di muka bumi ini adalah manusia yang senantiasa bersama-sama Al-Quran. Maka alangkah ruginya ketika seorang masuk kepada Ramadan tetapi jauh dari Al-Quran. Kesempatan masuk kepada bulan Ramadan belum tentu kita sampai di tahun yang akan datang. Maka jadikan dan rasakanlah setiap hari, setiap berbuka, setiap bersahur, setiap melaksanakan sholat tarawih menjadi ibadah yang terakhir kalinya. Karena kita tidak pernah tahu akankah tahun depan kita bertemu kembali dengan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah. Betapa mulianya syariat saum ini diturunkan pada tahun kedua Hijriah. Bersamaan dengan syariat turunnya syariat jihad, syariat zakat, dan syariat tahwilul kiblah. Saum Ramadan mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Dan pada masa inilah Rasulullah menyiapkan tiang-tiang negara. Dan sebelum 2 tahun Hijriah ada 13 tahun Mekah. Yang mana Rasulullah membentuk sumber daya manusia untuk membangun syariat-syariat di kota Madinah. Dan syariat saum pun erat kaitannya dengan tahwilul kiblat. Berbarengan turun pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah syariat perpindahan kiblat. Sebab kiblat pertama kaum muslimin adalah di Baitul Maqdis. Tetapi Rasulullah SAW meminta kepada Allah untuk berpindah kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardoha. Maka kata Allah, silakan pilih ingin berkiblat kemana. Kata Rasulullah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka kaum muslimin berkiblat kepada Masjidil Haram. Kenapa Rasulullah ingin berpindah kiblat dari Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram? Bukan karena Masjidil Aqsa menjadi kota yang hina atau Baitul Maqdis menjadi kota yang tidak disukai oleh Rasulullah, tidak mungkin. Karena Al-Qur'an sendiri menyebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil Aqsa telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan dalam Al-Qur'an. Maka tidak mungkin Rasulullah tidak suka kepada Baitul Maqdis. Maka tidak mungkin Rasulullah tidak suka kepada Masjidil Aqsa. Ternyata alasan Rasulullah menginginkan perpindahan kiblat adalah hanya karena orang-orang saat itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya memang berbeda dengan orang-orang Yahudi. Tetapi kata orang Yahudi, mereka memang beda, tetapi kiblat kita sama, adalah ke Baitul Maqdis. Maka dimulai saat itulah Rasulullah ingin berpindah kiblat. Maka dipindahkanlah kiblat kepada Masjidil Haram. Dan begitu dipindahkannya kiblat ke Masjidil Haram, mulailah timbul permasalahan-permasalahan baru bagi kaum muslimin. Orang-orang Yahudi saat itu mengatakan, sebetulnya yang benar itu kaum muslimin berkiblat kemana? Ke Baitul Maqdis kah atau ke Masjidil Haram kah? Seandainya kaum muslimin menjawab kiblat yang baik atau kiblat yang benar adalah Baitul Maqdis, maka kata kaum Yahudi, saat ini kaum muslimin dan yang akan datang berkiblat kepada Masjidil Haram akan selamanya tersesat. Dan apabila kaum muslimin menjawab kiblat kaum muslimin adalah Masjidil Haram, maka kaum Yahudi akan mengatakan juga, berarti selama dahulu kala kaum muslimin sampai saat ini telah salah berkiblat. Maka Rasulullah enggan untuk disama-samakan dengan kaum-kaum Yahudi. Kaum muslimin rahimakumullah. Pelajaran daripada saum berkaitan dengan tahwilul kiblat, berkaitan dengan perpindahan kiblat, karena adanya semangat ibadah yang lebih pada saat perpindahan kiblat menjadi di Masjidil Haram. Maka kita pun hari ini di bulan Ramadan yang mulia ini perlu sekiranya kita meningkatkan amal ibadah kita, salat-salat kita, saum-saum kita, sedekah-sedekah kita tingkatkan. Karena inilah hakikatnya saum berbarengan dengan syariat tahwilul kiblat. Yang kedua, syariat saum pun berbarengan dengan syariat turunnya perintah tentang jihad. Kutiba alaikumul qital, bahwa Allah pada hari ini, pada bulan Sya'ban, mewajibkan manusia kaum muslimin untuk berjihad. Maka syariat saum berkenaan dengan syariat jihad ini menandakan bahwa bulan saum bukan merupakan bulan berleha-leha. Tidak mungkin seorang yang berjihad dalam keadaan malas, tidak mungkin seorang yang berjihad dalam keadaan lalai,
Tidak mungkin seorang yang berjihad dalam keadaan berleha-leha. Maka syariat saum berkenaan erat dengan syariat jihad. Saum perlu semangat tinggi untuk berjuang. Saum perlu semangat tinggi untuk berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan diri ataupun dengan harta kita masing-masing. Dan yang ketiga adalah berbarengan dengan turunnya syariat zakat. Berkaitan dengan hal ini, maka saum erat kaitannya dengan pengeluaran harta. Maka pada hari ini, pada bulan ini, di bulan Ramadan yang istimewa, di bulan Ramadan yang mulia, kita perlu saling memberi, saling berbagi kepada orang yang membutuhkan. Seandainya kita mampu untuk berbagi berbuka bagi orang lain, berikanlah untuk berbuka, sekalipun untuk satu nasi kotak saja. Pada hakikatnya bahwa syariat saum berkaitan erat dengan syariat zakat. Maka pada bulan saum marilah kita hadirkan hati-hati gemar memberi harta kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan syariat saum ini berbarengan dengan tahwil kiblat, perpindahan kiblat, bisa menumbuhkan rasa ibadah kita yang lebih tinggi. Berkaitan dengan syariat jihad, maka semakin kita berjuang pada bulan ini. Yang ketiga berkaitan dengan syariat zakat, mudah-mudahan pada bulan ini kita rela memberikan sebagian harta kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Itulah yang mungkin bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.